Kalau memang jatuh cinta pasti dia baper. Memang mainnya perasaan. Cinta yang kita alami secara insting dalam kehidupan kita itu pasti ada awalnya physical love. Dasarnya ketertarikan fisik pada lawan jenis itu pasti. Jadi kalau yang tidak ngalami ini sama sekali ya mungkin perlu dicek normal apa tidak tertarik Pak saya dengan lawan jenis. Wah, ada yang perlu dicek lagi. Kok tertariknya hanya fisik saja tuh Pak? Iya, pijakannya tetap itu. Meskipun nanti jangan berhenti di situ. Apalagi cukup merasa dengan itu saja selesai cinta itu. Apa komentarnya Socrates terhadap physical love ini? Jadi menurut Socrates, cinta yang dasarnya physical love itu sifatnya irasional. Ya memang akalnya tidak jalan. Orang sudah mabuk, orang sudah tergila-gila. Cirinya apa? Irasionalitas dalam cinta yang fisik ini. Yang pertama biasanya physical love itu orang yang mencintai itu tenggelam dalam gairah atau perasaannya sendiri. Jadi bukan akal sehatnya. Yang pertama-tama muncul, mencuat, menonjol dalam dunia cinta yang physical love ini adalah tekanan perasaannya. Makanya jangan heran, Pak, kok orang pacaran itu saya rasakan kadang-kadang kok ya baper ya Pak, kok emosional ya Pak. Iya memang ketika orang sedang mabuk oleh cinta, akal rasionalnya tidak terlalu aktif. Yang aktif adalah perasaannya. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta jangan dikritik, olah baper. Lu kalau memang jatuh cinta pasti dia baper. Memang mainnya perasaan. Jadi gairah cinta itu kan sifatnya perasaan, emosi. Nah, irasionalitasnya adalah kadang-kadang akal sehatnya kalah. Ini yang oleh Socrates disebut korban dari perasaannya sendiri. Yang kedua, physical love itu membuat seorang pecinta menjadi budak dari hasratnya. Nah ini kelanjutannya, korban perasaan dan budak hasrat. Ini ya meskipun sih kalimatnya agak keras ini ya, teman-teman kalau ada kesempatan misalnya kok ya mau menasehati adik-adik kita yang tidak kontrol dalam cinta, boleh pakai diksi yang lebih lembut. Tapi mereka memang apalagi yang masih usia-usia sangat remaja, jadi mudah tidak terkontrol. Jadi yang korban dari perasaan dan budak dari hasrat. Yang ketiga, inferior. Orang yang mencintai secara irasional itu biasanya patuh tanpa syarat. Ya kalau kebetulan energi cintanya digunakan untuk hal-hal yang positif, oke. Tapi kadang-kadang patuh dan menurut ini, kalau untuk hal-hal yang tidak baik dan negatif apalagi merusak, ini bisa bahaya. Kan banyak cerita itu kan, cinta yang membuahkan kerusakan, membuahkan bahaya, kepatuhan membuta yang akhirnya hasilnya hanya merusak. Ini kalau istilahnya Socrates, kemudian pecintanya jadi inferior. Bukan dia yang menguasai cinta, tapi dia yang dikuasai oleh perasaan cintanya. Ini oleh Socrates dikritisi, janganlah kalau cintanya seperti ini. Kalau dalam ceritanya Romeo and Juliet kan dari puisi-puisinya kelihatan seperti tadi ya, bagaimana pokoknya apapun maumu akan aku wujudkan. Ya kalau pas maunya yang baik-baik,
Kalau maunya yang negatif-negatif, seperti apa nanti kita mewujudkannya? Nah, tapi kalau sudah jatuh cinta, ya kecenderungannya terus tidak kritis. Kecenderungannya seperti orang yang membuta. Jadi, mari hati-hati, jangan sampai jatuh pada inferioritas. Yang keempat, cirinya mengapa disebut irasional, sang pecinta menyisihkan segala keinginan untuk mencari kekurangan dari yang dicintainya. Yaitu tadi, makanya di kalimat yang atas tadi kan ada itu kan, apapun dirimu baik pokoknya, apapun dirimu pantas pokoknya, apapun darimu itu cocok pokoknya. Nah, ini cinta yang menyisihkan keinginan untuk mencari kekurangan. Cinta yang irasional. Ya kalau kebetulan memang bagus, ya kalau jelek akan tetap diterima karena para pecinta sering membuta. Ini yang diwanti-wanti oleh Socrates. Mbok yo jangan cinta jenis ini yang dikembangkan. Mbok yo jangan berhenti di sini. Masuk lebih dalam, biar tidak sekedar jatuh cinta seperti teorinya Erich Fromm, tapi juga mendirikan cinta. Teman-teman yang sedang jatuh cinta juga begitu. Semoga sering-sering hidup di level sadar. Jadi caraku mencintai adalah kalau pas benar ya aku dukung, aku kuatkan. Tapi kalau pas keliru aku ingatkan. Tidak kok semuanya didukung dan diterima. Respect iya, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya kita bareng-bareng, semoga cinta ini bisa melahirkan banyak hal yang positif. Tidak hal-hal yang negatif. Jangan lupa energi cinta itu luar biasa. Yang sedang mencintai mestinya sadar bahwa kadang-kadang energi cinta itu luar biasa. Hal-hal yang kalau sedang sendirian mungkin tidak ada motif apa-apa, kita males melakukan itu, atau jangan-jangan kita tidak mampu. Tapi kalau ada dorongan, ada permintaan, ada keinginan dari yang orang yang kita cintai, itu biasanya kita jadi semangat, kita jadi mampu. Ini yang menurut saya energi yang luar biasa. Maka mumpung oleh Allah dianugerahi cinta, mari kita manage, mari kita tata, mari kita atur agar energi cinta yang meluap-luap itu tidak membuat kita keluar jalur, tapi membuat kita menghasilkan hal-hal yang positif, produktif, yang manfaat untuk berdua ke depan. Oke, ya kalian berdua yang ngatur kalau sedang jatuh cinta ya. Jangan tadi lupa diri, inferior, kemudian dua-duanya sama-sama terjajah oleh cinta. Yang kelima, cinta yang irasionalitas itu biasanya memang mencari orang yang lemah dan akan membuatnya semakin lemah. Mencari orang yang mau tunduk pada kita atau kita tunduk pada dia. Dan pada gilirannya ya memang dua-duanya jadi lemah. Kita terima saja apa yang dia inginkan, situasi dia dan lain sebagainya, itu menunjukkan kita lemah. Dia juga begitu, menerima kita apa adanya, termasuk yang jelek-jelek, kemudian siap melakukan apapun yang kita inginkan, sama-sama pasif, sama-sama lemah kalau bahasanya Socrates. Jadi saling pasrah. Ini cinta yang irasional. Yang penting bisa berdua denganmu, yang penting bisa selamanya di sisimu, yang penting kau selalu denganku. Terserahlah apa yang terjadi, dua-duanya sama-sama lemah, katanya Socrates. Dan yang keenam ini persis yang dialami Romeo and Juliet. Dia menyingkirkan semua kebaikan yang lain. Sahabatnya susah, orang tuanya susah, sanak kerabatnya susah, tapi tidak jadi hitungan. Yang dihitung hanya
perasaanku berdua. Ini yang dikritik oleh Socrates. Jadi, ya, cinta pada lawan jenis itu salah satu fitrah, salah satu gerbang kita untuk berketurunan nantinya. Sifatnya fitri, insting, naluriah, tapi harus kita tata, harus kita atur biar tidak berbalik. Hasilnya malah melemahkan, menyusahkan kita. Jadi kita mendirikan cinta, bukan kita yang jatuh dalam cinta. Bukan falling in love, tapi standing in love. Seperti di sesi dulu kita jelaskan dari Erich Fromm. Baik, tapi betapapun cerita Romeo and Juliet ini pelajaran berharga bagi kita tentang bagaimana situasi cinta antara dua orang anak muda. Itulah sebenarnya isi batinnya adik-adik kita, saudara-saudara kita yang muda-muda saat sedang jatuh cinta.